Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi. Melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaatnya. Dengan puasa, umat muslim dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah senangkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersabar sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ialah pahala tanpa batas. Allah akan memberikan pahala yang tak terhitung untuk orang-orang yang bersabar. 2. Mendapat maitullah. Seseorang yang telah bersabar maka akan diliputi dan dilindungi oleh Allah dengan rahmatnya. 3. Kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah, tak kalah mampu mengondisikan sabar dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh Allah. Sekian kultum dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Daniel Saudin Sani Putra, saya dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum di bulan yang sangat berkah, yaitu bulan Ramadan. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Di bulan Ramadan, kita pasti sudah tahu juga bahwa kita akan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan selalu dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Contohnya saja yang sudah sangat terkenal yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang ada di dunia. Dan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, makna ketakwaan di sini adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan seorang muslim yang memiliki ketakwaan tersebut akan terhindar dari siksa api neraka. Nah, di bulan Ramadan inilah kita harus meningkatkan ketakwaannya. Karena di bulan Ramadan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan merupakan salah satu paling utama. Dan ini menjadi bukti nyata atas keberkahan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Apabila kita sering melakukan amalan di Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Contoh saja seperti kita sering berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan di akhir bulan Ramadan, kita akan melakukan atau membayar zakat fitrah. Dan ini amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik kita untuk bertobat.
Karena di bulan Ramadan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang keempat, pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Di bulan Ramadan ini adalah hal-hal yang sangat kita lupakan, yaitu pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Dan tidak hanya itu saja, namun setan-setan juga terikat. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita agar kita memasuki surga di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini adalah malam diturunkannya ayat-ayat pertama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan sangatlah banyak, tidak hanya 5 itu saja. Namun masih ada berbagai macam keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dan saya ingatkan sekali lagi, di bulan Ramadan hanya ada 1 tahun sekali. Tolong jangan disia-siakan dan perbanyaklah amalan di bulan Ramadan tersebut agar kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, kita bertemu di bulan. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah tidak istimewa. Entah apa maksudnya tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kamu lanjutkan perjalanan, ku melanjutkan perjalananku. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku.
kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya. Pertama-tama kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMPI Al-Azhar 22 Sentra Primer Bapak Haji Sutarno. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Nofrida Ramadhani sebagai Wakil Kepala Sekolah SMPI Al-Azhar 22 Sentra Primer. Dan yang terhormat guru-guru, staf, dan teman-teman di SMPI Al-Azhar 22 Sentra Primer. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Najwa Armisha Mulia dari kelas 7A sebagai anggota OSIS SMPI Al-Azhar 22 Sentra Primer. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia di bulan suci Ramadan ini, saya ingin menyampaikan kultum tentang ikhlas bersedekah. Bersedekah adalah salah satu cara untuk kita bersyukur terhadap nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bersedekah adalah ibadah yang sangat amat istimewa karena bersedekah dapat membantu kita menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah memiliki banyak manfaat, di antaranya mendapat pahala berlipat ganda sebagai jaminan di hari akhir, mendapat ketenangan hati, dan terhindar dari mara bahaya. Adapun orang-orang yang berhak menerima sedekah. 1. Keluarga. Keluarga adalah orang pertama dan yang paling utama untuk menerima sedekah. 2. Orang-orang terdekat. Setelah keluarga sudah mendapat sedekahnya, barulah berikan sedekah kepada orang-orang terdekat. 3. Sedekah untuk orang lain. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Bersedekah tidak harus berupa harta. Bersedekah dapat kita lakukan dengan cara-cara paling sederhana, seperti tersenyum, memberi ilmu, dan membantu orang tua. Bersedekah di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Contohnya, memberikan takjil kepada orang-orang yang membutuhkan, menyumbang di kotak amal masjid, memberikan sebagian harta kepada kaum miskin dan duafa. Demikian kultum Ramadan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan semangat kita untuk bersedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak pernah lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Nabila Tanda Jafara dari kelas 9D untuk menyampaikan kultum tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, bulan Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan di bulan suci ini, umat muslim tentunya berlomba-lomba untuk melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah tajil yang biasa ditemui masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan ini perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Pasalnya, 10 hari pertama bulan Ramadan dianggap sebagai fase terberat berpuasa karena kita baru beradaptasi dengan aktivitas tanpa makan di siang hari. Hal ini juga memberikan keutamaan yang besar bagi kita yang memaksimalkan ibadah. Keutamaan-keutamaan di 10 hari pertama bulan Ramadan antara lain, yang pertama, terbukanya pintu rahmat.
Pada awal bulan Ramadan, Allah membukakan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang berpuasa dan rajin beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya makfirah, dan akhirnya itqu minanar, pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang berpuasa, dan orang itu akan dipandang sebagai seorang yang mulia karena menjalankan ibadah sejak awal. Yang kedua, penuh berkah dan keberuntungan. Keutamaan di 10 hari pertama bulan Ramadan selanjutnya adalah mendapatkan berkah dan keberuntungan. Keberuntungan akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Orang itu akan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan, serta selalu ada dalam petunjuknya. Yang ketiga, pahala dilipat gandakan saat membaca Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan sebagai ilmu dan pengetahuan, serta sebagai penunjuk jalan kehidupan. Nah, di bulan ini, pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sebagaimana sabda Rasulullah. Dalam ayat 185 surah Al-Baqarah dikatakan, di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan saat bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadan. Yang keempat, belajar memperbanyak zikir. Zikir adalah salah satu ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tepatnya selama tempat itu suci. Orang yang berzikir akan selalu diingat oleh Allah. Allah selalu mengingat orang-orang yang mengingat agamanya. Orang yang senantiasa berzikir setiap hari, terutama di bulan Ramadan, maka akan diberi ketenangan hati. Yang kelima, waktu yang tepat untuk berdoa. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti saat sahur, saat berpuasa, saat azan berkumandang, dan saat malam Lailatul Qadar. Setiap harinya ada doa-doa berbeda yang dapat kita latunkan, yang mana tentunya memiliki keistimewaannya masing-masing. Yang keenam, membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah perlu diutamakan, terutama bagi kaum pria. Sholat berjamaah juga merupakan cara silaturahmi, serta menjaga hubungan baik antar muslim yang juga merupakan ibadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, meskipun dalam keadaan sakit maupun dalam cuaca yang tidak menentu. Dan yang terakhir, memperbanyak amal ibadah sunnah. Bulan Ramadan ini juga merupakan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sunnah. Jangan lewatkan 10 hari pertama bulan Ramadan dengan tidak memperbanyak amal ibadah sunnah. Luangkanlah waktu kalian untuk memperbanyak beribadah sunnah, seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat witir. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan
seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi, dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada, selalu ada, kau selalu ada, selalu ada, kau selalu ada. Na 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 na, cha na 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 na, cha na 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 na, cha na 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 na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga dan telah basah urat-urat, dan semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki.